Ya. Di tempat pesantren Kiai Soleh Darat belajar apa, Kiai Dahlan? Jadi pesantren itu zaman dulu itu kan kurikulumnya tidak seperti sekarang. Misalnya ada pesantren mana itu lebih pada ilmu alat. Ilmu alat itu ya nahwu, shorof dan sebagainya itu. Nanti ada pesantren lain yang lebih pada hadis. Ada pesantren lain yang lebih pada Quran, tafsir. Nah, kalau Kiai Soleh Darat ini sebenarnya ilmunya banyak, ya, karena dia memang orangnya alim dan pemburu ilmu juga, orang yang maniak ilmu. Gitu. Sehingga beliau itu ya belajar berbagai macam ilmu tasawuf itu biasanya beliau yang diajarkan ya kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kemudian Ibnu Athaillah, itu Al-Hikam dan sebagainya. Nah, mungkin Kiai Dahlan sudah pernah belajar tentang ilmu-ilmu yang ini. Sehingga Kiai Dahlan ketika di situ, selain belajar ilmu yang lain itu, memfokuskan kepada ilmu hisab atau ilmu falak. Waktu itu masih sekitar 15 tahun. Kemudian setelah selesai belajar dari Soleh Darat ini, beliau belajar kepada menantunya. Jadi Pak Soleh Darat itu punya menantu, Pak Kiai Soleh Darat punya menantu, namanya Kiai Muhammad Dahlan. Dia putranya Kiai Termas. Nah, dia memperdalam dari ayahnya itu kepada menantunya. Nah, disitulah kemudian Kiai Dahlan itu cukup menguasai ilmu falak. Walaupun nanti belakangan dia belajar lagi kepada Kiai Jambek dan sebagainya. Ini yang menarik itu adalah bahwa Kiai Dahlan setelah belajar ilmu falak di pesantren Kiai Soleh Darat, kemudian muncul ide untuk meluruskan kiblat sholat umat Islam. Kenapa bukan Kiai Soleh Darat yang kemudian mestinya dia lebih mumpuni ilmunya ya? Kemudian kenapa Kiai Soleh Darat yang tidak mengawali untuk meluruskan kiblat, tapi justru Kiai Dahlan ini? Mungkin ketika Kiai Soleh Darat itu lebih fokus pada ilmu. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan selain ilmunya menguasai, bergerak pada masyarakat. Nah, ketika melihat lingkungan di masjid gede, keraton dan sekitarnya, loh ini kok menghadap ke barat. Ini kalau sholat menceng, harusnya bergeser kira-kira 22,5 derajat. Nah, lalu kemudian muncul ide. Jadi kasus Kiai Dahlan punya wacana meluruskan itu karena setelah dapat ilmunya secara normatif begini, secara historis, loh ini kok seperti ini. Nah, ini kan tidak benar. Kalau dari segi ilmu hisab, maka kemudian beliau mewacanakan. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran dari Kiai Dahlan ini, bahwa kalau kita punya ilmu itu sebaiknya dipraktekkan. Ya. Dan itu ciri Kiai Dahlan. Ya, itu. Maka nanti ketika beliau pulang dari Mekah yang kedua 1903-1904 itu ilmu yang diajarkan pertama wal asri itu sampai 7-8 bulan. Karena apa? Harus dipraktekkan. Wal asri saja sampai 7-8 bulan. Nah, itu bisa dibaca pada tulisan Pak Hajid yang diedit oleh cucunya. Nanti pada ketika menjelaskan surat Al-Ma'un itu 3 bulan sampai Kiai Suja protes kok tidak ditambah-tambah itu. Jadi karena Kiai Dahlan itu ingin diamalkan. Maka kalau sekarang ini Muhammadiyah itu tadi Pak Dr. Kasiarno mengatakan sebagai organisasi besar yang terhebat. Itu memang betul. Nurholis Majid tahun 80 dalam salah satu seminar di Asri, UMY Asri waktu itu. Itu mengatakan Muhammadiyah itu sangat besar. Tidak ada di dunia itu. Itu sudah Nurholis Majid tahun 80 sudah mengatakan. 80, ya. Jadi ini baru 2 surat. Tapi karena keburu usia beliau itu kan cuma sampai 55 tahun. Ya. Belum sempat mengajarkan yang lain bentuk model pengamalannya. Nah itu kalau bisa dilakukan dahsyat sekali Muhammadiyah. Betul ya. Jadi memang saya kira kita generasi sekarang itu khususnya adik-adik kita itu nanti harus mulai memikirkan
bagaimana mempraktekkan, mengamalkan Quran dalam kehidupan yang sekarang ini, bukan hanya di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, tapi juga di bidang ekonomi bagaimana, di bidang politik kenegaraan bagaimana, di bidang kebudayaan, di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mestinya kalau itu dilakukan, Muhammadiyah itu harus punya sebuah lembaga riset. Ya. Riset bukan hanya riset sosial. Sekarang umumnya kan perguruan tinggi risetnya riset sosial. Tapi riset dalam misalnya bagaimana bisa menemukan obat-obatan, bagaimana bisa menemukan fenomena alam dan sebagainya. Dan itu yang menemukan selama ini kan orang-orang, kebetulan orang-orang Barat, orang-orang Yahudi misalnya. Nah itu kalau Muhammadiyah punya lembaga riset yang kuat itu. Tapi yang namanya riset itu selalu membutuhkan dana yang besar. Ya, nah, karena dana yang besar itu maka ekonomi harus digarap secara lebih serius. Nah, itu. Jadi saya kira begitu, Pak. Ya, jadi memang agama Islam itu normatif bagus. Ya. Tapi secara historis, secara sosiologis harus diimplementasikan. Betul. Dan itu Kiai Dahlan sudah merintis 2 surat. Ini contoh yang baik ya luar biasa itu bagi kita generasi sekarang ini dan yang akan datang. Kalau kita belajar tentang suatu ilmu mestinya diamalkan, dipraktekkan sehingga itu lebih bermanfaat. Jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah gitu ya Pak. Alhamdulillah. Karena yang namanya Quran itu kan hudan, petunjuk lil muttaqin. Hudan itu petunjuk itu baru bermanfaat setelah kita ikuti. Diamalkan. Gitu ya. Nah, sekali lagi kembali ke pesantren Soleh Darat, Pak. Ya. Tadi disebut-sebut juga teman Kiai Dahlan di pesantren itu ada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu bagaimana ini? Perlu diungkap, Pak. Coba seperti apa itu? Ya, beliau itu Kiai Hasyim itu orangnya juga tingkat cara mengingat itu juga kuat sekali. Sehingga bisa beliau maka dia akan mendapat gelar Hadratus Syekh. Itu artinya hadis ini hafal itu dari Nabi ini urut itu banyak. Dan sanadnya urut. Itu tidak semua orang. Mungkin kalau sekarang ini kita bisa melihat anak muda itu adidat itu. Jadi itu mengingat itu sampai. Nah, kelebihan Hasyim Asy'ari di situ, kelebihan Kiai Dahlan dalam soal pengembangan. Maka kemudian Kiai Dahlan itu akhirnya mengembangkan agama itu, saya memberi istilah seperti sebuah mata air yang jernih, bersih, airnya mengalir kemana-mana. Sehingga yang dilewati itu menjadi subur. Ya, Hasyim Asy'ari itu saya ibaratkan sebuah telaga yang bersih, airnya sumber air. Orang dari mana-mana datang. Maka orang-orang datang ke tepi ireng. Maka kemudian ketika memanfaatkan air. Memanfaatkan air. Kalau ini Kiai Dahlan itu kan airnya sudah air mengalir. Artinya airnya menuju kepada kemana saja. Kalau yang Kiai Asy'ari kan pengguna mencari air. Kalau ini airnya yang mencari. Air yang ke mana. Luar biasa. Maka waktu saya punya gagasan untuk membuat jejak langkah film Dua Ulama itu,